Assalamualaikum guys, ketemu lagi di episode ngomong-ngomong. Ini adalah video pertama loh di 2022. Aku mager banget di tahun sekarang tuh gara-gara belum selesai baca bukunya. Jadi kita mulai aja dengan video ini ya. Oke. Ini hari ini aku sama salah satu mantan calon editor. Gimana sih mantan editor? Kenapa belum selesai? Ini kamu calon editor gitu. aku. Jadi mantan gitu. calon editor kan. Gimana sih? Dan dia ini dulunya pernah punya pengalaman di sebuah platform besar ya. Ya, bisa dibilang begitu. Kenalan dulu dong, namanya siapa? Hai, namaku Nui. Mungkin kalian lebih akrab sama Instagramku Nui Febrianti. Aku bookstagrammer, sempat jadi editor selama kurang lebih 2 tahun sebelum akhirnya resign dan sekarang freelance. Pengalaman editornya udah lumayan nih karena namanya dia tuh udah cukup terkenal lah di kalangan kita. Kayaknya terkenalnya karena sering gibah aja sih sama penulis jadinya. Karena sering ngobrol. Bukan yang edit, lebih sering fangirling gitu kan. Oh gitu? Iya, kayak gitu kejadiannya. Oke, kita mau ngobrol lagi sama Nui. Nih, ceritain deh kita ketemu di mana pertama kali. Ini jangan sebut merek ya kayaknya. Kayak jangan sebut merek. Jadi 25 November Dia masih ingat lo tanggalnya. kami tiba-tiba bertemu di suatu penerbitan karena kami berdua ikutan seleksi asisten editor di daerah Jakarta Selatan. Itu tuh kaget banget karena pertama aku sampai duluan, Kavia terus dateng. Iya. Karena sama-sama pakai masker, cuman dia lagi sibuk makan kue. Aku lupa kue apa ya, kue pancong ya, kue cookies. Terus dia nawarin, Mbak mau gitu kan? Aku oh enggak makasih. Terus habis itu apa ya? Kita kenalan. Kavia nanya, namanya siapa gitu kan? Terus aku jawab Nui. Terus dia langsung, kan Nui yang itu. Kan Nui yang mana? Terus Iya, dari versi aku. Jadi aku tuh, iya karena aku ikutan seleksi itu kan datang dari Bekasi pagi-pagi banget. Itu jam berapa sih kita disuruh standby? pokoknya sebelum jam 9 nih kayaknya. Sebelum jam 9. Jadi aku earlier, ya udahlah karena udah lebih duluan. Terus akunya bawa kue cookies dari stasiun yang ada jualan di stasiun gitu. Aku bingung makan di mana. Terus aku dengan gak tau malunya di ruang yang udah disiapin buat tes ya, aku duduk samping dia. Terus aku bilang, Kak, ini kan makan gitu kan, karena gak enak kayak makan sendirian. Begitu ini lagi aromanya kemana-mana. Aku malu. Terus akhirnya iya gitu. Terus dia tuh anteng pakai baca buku pakai Kindle. Iya, aku lagi baca Kindle. Tipe-tipe calon editor banget gitu. Terus gue tipe-tipe apa? Kamu makan ya? Makan angkut. Musafirnya kelihatan. Terus udah nawarin. Kayaknya nggak enak nih kalau cuma nawarin kenalan. Taunya siapa? Nui gitu. Aku langsung heboh. Nui Nurisha gitu. Iya, kita pernah kenal ya kata dia gitu. Ini dia. Aku pikir tadinya Kavia tuh teman bookstagram gitu kan. Terus pas bilang Via, tapi aku tuh nggak ngeh Via mana gitu. Pas Mira Via, oh oke, yang itu. Jadi baru ingetnya tuh di situ gitu kan. Terus karena kita pernah emailan nggak sih? Emailan sama ternyata pernah WA. Pernah WA tapi jadi hubungan kita selucu itu. Iya, tapi nggak ngeh gitu ketika ketemu. Terus abis itu bukannya serius gitu ya kan, deg-degan mau tes, mau wawancara, kita berjibah di situ. Iya, karena udah ternyata nyambung, ngomongin ini nyambung gitu. Ini kita wawancara nggak ada behave-nya gitu loh. Kita mau dapat kerjaan kan ceritanya tuh, mau punya posisi baru. Terusnya behave, ini nggak behave. Malah sibuk sendiri dan itu tuh bener-bener yang seru sih. Aku seneng banget meskipun pada akhirnya kita berdua tidak dipanggil lagi ke penerbitan itu, tapi yang penting dari situ malah lu ntar masuk ke ini ya, konten aku ya. Lah kocak banget gak sih ini, kita prospek jadi apa sebenarnya ya. tapi emang seru banget sih ketika kita pergi dan di situ tuh nggak terduga ketemu sama orang yang ternyata satu frekuensi. Jadi itu sih yang bikin happy ya kan. Tadi kan ngomongin soal frekuensi, terus aku penasaran sih Nui, kamu tuh kenapa akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia literasi gitu? Suka buku sejak kapan? Terus kamu sejak editor itu kamu udah lulusan
kuliah tertentu kah atau gimana? Oke, pertama mulai suka baca buku itu SMP kelas 7 awal banget. Itu tuh minjem buku sama teman. Aku sampai sekarang masih suka minjem buku sama orang meskipun TBR-nya banyak. Terus enggak, kuliahnya enggak sastra, enggak editor, dan enggak yang lain-lain. Pokoknya apa ya, mostly aku pikir aku bisa jadi editor itu karena kebetulan suka baca, kebetulan bawel soal teknis, dan kebetulan kemarin pas di suatu platform itu ketemu sama senior editor yang bener-bener mentoringnya tuh oke banget gitu loh. Jadi aku yang tadinya ibaratnya nggak punya basic buat ngedit substansi itu bener-bener yang diajarin, nggak gimana ya, maksudnya bukan diajarin yang gimana-gimana, tapi itu yang dibimbing gitu loh, bener-bener dibimbing. Sampai sekarang setelah 2 tahun kemudian tuh aku merasanya kayak wow, perkembanganku buat ngedit substansi udah jauh banget dari awal. Dan ya itu modalnya awalnya cuma karena suka baca dan bawel soal teknis sih gitu. Aduh, ngedit substansi itu maksudnya apa? Jadi di editorial itu ada 2 ya, yang aku tahu. Pertama itu teknis, kedua teknis tuh kayak tanda baca, terus Proofread ya? Iya, proofread kayak semacam kayak gitu. Terus apa sih kalimatnya efektif atau enggak, itu teknis. Nah, terus substansi itu ceritanya. Jadi kontennya. Jadi misalnya dari awalnya alurnya nyambung atau enggak, karakterisasinya udah bagus atau belum, kayak gitu-gitu sih. Jadi ngedit substansi itu berat. Oh gitu ya. Apalagi buat di platform ya. Banget. Dan karena harus minimal berapa puluh ribu kata kalau platform tuh? kemarin sih di platform yang tempatku bekerja itu hanya 50.000 kata ya. Nggak hanya itu, nggak hanya. Nggak, karena sekarang lagi hype banget 150.000 kata guys. Jadi bener-bener gue 40.000 aja udah kayak mau nyanyi We Are The Champion. ngap banget. Nggak tahu mau nyeritain apa lagi. Terus selama 50.000 kata itu kamu ngerjain berapa lama durasinya? Gini, kalau pas di platform itu nggak semuanya diedit full, karena pertama sumber daya manusianya nggak sebanyak itu, karena kita berpacu sama waktu, harus ngumpulin sekian naskah dalam waktu sekian, ada targetnya, dan itu nggak bisa semuanya dicek gitu kan. Jadi waktu itu yang bisa bener-bener diedit dari awal itu adalah buku yang mau cetak atau buku yang menang lomba, karena dulu di platform tersebut itu setiap bulan pasti ada lomba kan. Jadi selain pilih pemenang lombanya harus diedit juga. Ini pengalaman kamu kerja di sebuah penerbit ya platform itu, dan platformnya cukup ini ya, cepet kerjanya gitu. Yap, gimana? Dia cepet, Roro Jonggrang banget, kayak gue punya ide gini gitu kan, eksekusi besok, yang literally kayak kurang dari 24 jam. Dan apa ya namanya, kerja di platform yang apa ya, itu sebutnya startup lah ya, dan itu benar-benar kita tuh timnya small, orangnya itu lagi ketika jadi selain existing work, kita misalnya nambah ide, pengen tambahin apa sih project baru, ya udah makin bertumpuk-tumpuk. Dan kita tuh nggak kenal yang namanya 9 to 5 dulu. Pas awal-awal aku kerja itu masuk oke lah agak siang ya, jam 10, jam 11, tapi pulang tuh ya udah jam 9, jam 10, pokoknya 12 jam sehari di kantor itu udah biasa banget. Terus Sabtu Minggu kena? Enggak. Kalau Sabtu Minggu ada penulis yang WA, Kanui aku udah nih nulis gitu. Itu pasti ada. Itu pasti ada. Kan karena aku naikin bab juga buat bab premium itu. Jadi mereka pasti Kanui tolong naikin ya bab ini. Kadang sih kesel ya, tapi resiko ya, gimana ya. Jadi harus tetap apa ya, ibaratnya tuh kitanya harus ramah, itu yang pertama. Kalau editornya saja sudah tidak ramah, bagaimana ya? Memang editor itu kerjanya buat ngedit. Kita bukan apa ya, bukan pelayan penulis yang harus mengiyakan segala macam penulis, tapi posisinya kami itu satu kesatuan yang memang harus bareng-bareng kerjanya gitu loh Kak. Jadi gak bisa kayak aku jalan sendiri, kamu jalan sendiri, itu nggak bisa. Jadi antara editor dan penulis itu harus sama-sama saling pengertian. Jadi dan ya apa ya, maksudnya kecuali kalau penulisnya ada blog ya. Kan banyak tahu Nui ternyata ya. Banyak banget. Dia nulis titik aja sebelumnya spasi gitu. Itu aja udah gregetan aku. Aduh ya ampun. Mau masukin ke buku itu.
yang pertama adalah attitude. Selama dia sopan, mau dia naskahnya senyebelin apapun, aku nggak akan marah-marah. Oh, baik banget berarti dong. Ini udah kadarnya udah baik banget sih sebenarnya. karena apa ya, maksudnya nggak bisa, karena apa ya, ya itu dia, penulis butuh editor dan editor butuh penulis. Jadi kita harus sama-sama, nggak boleh yang penulis ngerasanya oh gue lebih bagus karena gue bisa menghasilkan duit segini, lo tuh cuma pembokat gue. No guys, nggak kayak gitu ya. Dan editor juga nggak boleh kayak gue nih yang kerja di sini, kalau nggak ada gue lo nggak bisa di ACC, nggak boleh kayak gitu. Kalian setara, sama-sama makan nasi kan katanya. Jadi harus kerja sama, nggak boleh salah satunya ngerasa lebih superior dibanding yang lain, saling bantu. Ini menarik guys, karena aku baru tahu POV ini dari Nui ketika penulis itu kan setidaknya itu membantu editor itu buat sama-sama inilah kita simbiosis mutualisme kan, gitu. Dari Nui itu aku belajar, biasanya kan aku ngelihat kayak nggak tahu nih, pemikiran aku editor itu lebih di atas penulis. Tapi Nui pernah nggak sih kayak gergetan banget sama naskah terus kayak kamu nggak pantas jadi penulis, pernah gitu nggak? Nggak. Yang pertama kita nggak boleh. Mungkin kalau omongan itu omongan sampah sesama editor itu pasti ada ya, nggak mungkin lah ya. Tapi aku diajarkan oleh mentorku Mbak Jia Effendi, ini harus berikan kredit kepada Mbak Jia Effendi, dia yang paling sabar banget. Bahwa begini, kita boleh mengeluh, itu sudah sewajarnya mengeluh, namanya manusia ya, kita semua pasti ada waktunya lelah. Tapi ketika kita bicara pada orang lain, kita harus bertutur yang baik, karena ini literasi, kita harus bisa sopan. Kita memang fungsinya kita itu kan buat memperbagus naskahnya. Kita udah jelas dong pasti ngasih kritikan, tapi kita nggak boleh kritikannya yang menjurus seperti itu, kayak lo tuh mending gak usah nulis deh, aduh nggak boleh itu yang kayak gitu. Kayak aduh ini sampah banget naskahnya, mendingan dibuang. Nggak boleh kayak gitu. Kalaupun misalnya ada naskah yang segitu jeleknya sampai kita tuh bingung mau diapain, kita bisa kasih poin-poin gitu loh yang harus dibenahi itu apa. Itu pun biasanya ya dulu di kelompok itu, di tim kami itu kita kirim lagi komentarnya, cekin dong ini kasar atau enggak, karena bahkan komentarnya di proofread ya. Iya, harus halus. Kita memang mengkritik tapi tidak boleh ngejatuhin mentalnya. Iya. Ada yang kayak begini, aku pernah tahu pengalaman dari orang lain ya. Misalnya kayak dapat komentar, saya nggak ngerti sama cerita kamu. Meskipun mungkin benar, cuman kayak gitu sebenarnya boleh nggak sih editor? Boleh, tapi alangkah baiknya diberikan tambahan. Mungkin kayak gini, sebaiknya ditambah begini, atau ditanyakan dulu inti tujuan tulisan kamu tuh kemana. Iya. Makanya kenapa editor itu biasanya minta premis sama sinopsis lengkap, karena dia butuh mengerti ini tuh naskahnya mau kayak gimana. Karena tanpa sadar kadang penulis itu kan karena dia ngerasanya ini masterpiece gue gitu, karena ini yang terbaik buat dari gue gitu. Tapi belum tentu kan editor kayak bagi dia setiap harinya tuh bisa baca ya 30-an, 50-an premis dan sinopsis, dan ya itu balik lagi kita harus sama-sama saling bantu gitu kan. Jadi ya itu dari editornya juga harus sopan, penulisnya pun menyiapkan cukup ruang di dada supaya legowo, karena komunikasi sih paling penting, komunikasi penting banget. Karena nulis itu kan bukan cuman kita nulis semaunya kita, tapi juga kita ngelurusin state of mind kita. Betul. Logika cerita kita kalau penfiksi ya. Jadi jangan sampai kita nulis tuh asal-asal aja gitu. Tapi kita juga harus punya ide yang logis, meskipun hidup di dunia ini nggak logis sama sekali gitu. Tapi di dunia fiksi itu harus bisa diceritakan dengan baik. Harus alasannya itu harus masuk akal. Dan ya itu adalah PR penulis, gimana caranya supaya bisa menuliskan sesuatu yang kayaknya nggak masuk akal tapi jadi masuk akal gitu kan. Dan tugas editor adalah membantu supaya lebih masuk akal lagi naskahnya gitu. Berarti Nui udah megang berapa naskah? Masih ingat nggak berapa naskah atau nggak kira-kira? Kalau yang aku edit sendiri itu udah lebih dari 20-30an I guess. Tapi kalau dulu ketika di platform itu kan aku megangnya banyak ya, dan nggak semuanya aku edit, tapi aku berhubungan sama semua penulisnya itu kayak sekitar 100-an lebih sih dalam 2 tahun gitu. Terus aku tuh salut banget ya waktu pertama kali ketemu Nui, aku dia ngobrol sama penulis yang lain gitu. Aku kan udah yang nge-upbab kamu. Ini kan dia orang udah resign ya, tapi dia masih mikirin dia kerjaannya udah dikumpulin belum.
Itu kan aku, ya orang kok malah ngomongin kerjaan yang lain di tempat wawancara gitu. karena apa ya, waktu aku resign itu aku masih 1 bulanan masih megang tanggung jawabku karena segitu banyak penulis, dan aku mikir pekerjaanku itu nggak semata-mata yang sama perusahaan itu ya, karena aku merasanya aku memegang amanah dari penulis-penulisku. Aku pengennya meskipun aku sudah nggak ada di situ, aku menyelesaikan dulu pekerjaanku gitu loh. Jadi Keren banget ini. siapa tahu ada penulisku yang ikut nonton juga. Kalau ternyata aku ada yang kelupaan, boleh kabarin, ntar aku minta maaf dengan benar. Karena seingatku aku sudah menyelesaikan semua pekerjaanku. Setelah 1 bulan resign itu aku masih ngerjain kerjaanku gitu kan. Jadi itu emang apa ya, itu bentuk tanggung jawabku buat penulis aja sih sebenarnya, sukarela. Terus sampai sekarang nih, dari platform itu kan kamu kenal sama banyak orang, masih nggak sih punya hubungan baik gitu? Penting nggak sih punya hubungan baik dengan penulis atau rekan kerja atau gitu nggak? Wah, itu alhamdulillah banget. Dampaknya apa? Misalnya kamu sampai sekarang punya hubungan baik gitu. Yang paling jelas kelihatan itu saling support ya. Jadi waktu itu kan aku ngedown banget setelah aku kehilangan pekerjaan. Nggak kehilangan sih, ketika aku Diri. mengundurkan diri itu aku patah hati banget. Tapi di situ tuh penulis-penulisku bener-bener yang apa ya, dukung banget, sampai ada yang secara misterius kirimin aku kotak musik, dan liriknya tuh kayak apa ya, kayak bantuin aku supaya kayak ini tuh langit nggak selamanya hitam gitu loh. Jadi bener-bener yang segitu baiknya, dan sampai sekarang pun masih ada yang kirim-kiriman cookies lah, yang minta dicekin outline-nya lah, yang kayak gitu-gitu. Jadi menurutku penting banget sih punya hubungan baik sama penulis, karena kalaupun aku nggak ngedit naskahnya mereka lagi, di suatu hari nanti pasti akan ketemu sama naskahnya gitu kan. Kayak Kavia sekarang tiba-tiba menang di TWS gitu kan ya. Jadi nanti suatu hari kan aku pasti bakal beli bukunya atau ikutan pre-ordernya segala macam. Jadi apa ya, ekosistemnya itu aku pengennya kita lebih Hubungan interpersonalnya baik iya, ya? saling support, dan itu penting banget sih, karena industri kita sebenarnya nggak sebesar itu ya kak ya. Kayaknya ketemunya orangnya itu lagi. Coba lihat ya, kalau lagi lomba itu namanya itu lagi ya kan, kayak wah, jadi bener-bener yang butuh banget. Dan kalau soal rekan kerja sampai sekarang alhamdulillah masih baik semua, masih sering ketemu. Bahkan kemarin tuh sempat buka puasa bareng, dan itu lintas generasi, karena yang udah resign dari Kapan Tahu Aja tuh ikutan. Karena apa ya, kita bekerja bukan cuma semata-mata karena kita butuh uang, tapi karena di situ ada passion. Oke, penting berarti buat Nui ya, passion dalam bekerja ya? Passion penting banget. Dan jadi ketika kita semua sudah resign, tapi kita hubungannya masih baik, akhirnya ketemu lagi, jalan-jalan lagi, makan-makan lagi. Jadi apa ya, maksudnya memang sih orang-orang bilang kalau kerja ya kerja aja, lo nggak usah temenan sama orang di tempat kerja gitu kan. Tapi alhamdulillah aku beruntung banget kemarin tuh ketemu sama orang-orang yang baik banget, yang sefrekuensi, balik lagi sefrekuensi. Terus berarti Nui, kan tadi kamu bilang kamu punya hubungan baik sama penulis. Itu even si penulisnya punya tulisan yang buruk, kamu juga menghargai dia sebagai manusia dengan orang, apa ya, kita punya hubungan baik gitu ya. Itu gimana caranya? Misalnya kamu ngeliat dia, pernah nggak kayak, ini kan penulis yang naskahnya ampur banget gitu, tapi kamu gimana memandang dia sebagai seorang, ini buat ntar kita mesti punya hubungan baik karena kita bisa temenan gitu. Gimana sih caranya kayak gitu? Mungkin ada yang masih kesulitan di situ kali ya. Itu balik lagi harus dibedakan antara pekerjaan dan apa ya, maksudnya gini, makanya tadi pertama yang aku bilang adalah aku bisa punya hubungan baik asalkan attitude penulisnya baik. Karena ada banyak banget sebenarnya dari penulis pun yang attitude-nya ya masih banyak ya, kamu nemu ya? Nemunya banyak, karena ya dari ratusan itu banyak banget. Jadi ketika aku bisa menemukan penulis yang satu frekuensi, yang baik, yang sopan, itu tuh benar-benar aku berusaha ngejaga banget mau tulisannya kayak gimana, karena aku selalu percaya orang berkembang, orang berubah. Ketika dia mau berusaha, pasti dia bisa bikin tulisan yang jauh lebih bagus daripada saat itu gitu kan. Jadi tapi kalau dia udah minusnya di attitude, susah ya, mau gimana ya gitu kan. Jadi Dia bisa di-improve, tapi kalau attitude suka itu udah mendarah daging, itu udah susah gitu. Tapi kalau tulisan dia bisa ikut kelas ya kan, dia bisa ikut lomba ikut. Jadi benar-benar yang dia berusaha untuk menaikkan kualitas dirinya gitu. Dan aku punya banyak banget kenalan penulis yang kayak gitu, yang kayak 5 tahun yang lalu tuh kayak dia bahkan masih belum ngerti gitu loh yang dialog tag kayak gitu-gitu. Tapi sekarang tuh udah jago banget, yang kalimatnya tuh bener-bener yang wow, aku tuh kelihatan banget gitu loh dia berusaha kerasnya, dan aku salut sih. Dan aku ikut senang karena
apa ya, aku pernah baca tulisannya dia dari tahun ke tahun, jadi aku tahu perkembangannya dia. Oke, terakhir nih Nui, kamu kira-kira apa ya, pengalaman apa atau pesan-pesan apa yang kamu dapat setelah kamu jadi editor, atau apa yang ingin kamu sampaikan deh gitu? Setelah aku jadi editor, aku menyadari bahwa jadi editor tuh nggak gampang guys, nggak cuman kayak kalian harus lulusan dari sastra dan kalian harus ngerti teknik, ngedit teknik atau ngedit substansi, enggak, karena di situ bener-bener yang kalian juga harus apa ya, cara kalian membawa diri, cara kalian bersikap, cara kalian memperlakukan manusia lain itu penting banget. Dan menurutku itu pelajaran yang apa ya, itu susah-susah gampang ya, karena kan setiap penulis itu punya kriteria apa ya, ciri khas yang beda-beda gitu kan. Jadi cara kita memahami karakteristiknya mereka, dan itu yang aku pikir mungkin nggak akan kutemukan di pekerjaanku selanjutnya, karena aku nggak akan jadi editor di pekerjaanku yang selanjutnya gitu kan. Jadi itu sih yang paling berkesan banget. Dan kalau apa ya, iniku apa maksudnya, pesan dariku untuk penulis-penulis di luar sana, please kalian jangan ngerasa sedih kalau kalian dikasih kritik pedas dari editor, selama dia mengucapkannya dengan baik, dengan sopan, kalian tidak dikata-katai dengan kasar dan tidak ada kebun binatang. Percayalah bahwa dia itu ingin naskah kalian jadi lebih baik lagi. Jadi ketika mereka kelihatannya seperti sumbu pendeknya, sumbu sabarnya pendek, dimaklumi saja, karena memang Mungkin belum jodoh. iya, mungkin belum jodoh pertama, atau memang dia kecapean saking banyaknya naskah yang bikin gumoh. Tapi kalian pasti bisa jadi lebih baik. Ada banyak jalan menuju Roma dan pasti kalian bisa makin baik. Jadi tulisan yang buruk saat itu bukan berarti kita jadi penulis yang gagal gitu ya? Betul. Bahkan kanker aja masih bisa Sembuh. ada, iya kan, ada operasi, ada kemo, ada obat segala macam. Kalian pun sama, asalkan kalian tetap berusaha. Kayak ini bagus banget ini. Padahal kita tidak terstruktur omongannya, tapi bergizi ya. Ini udah jadi Nui Teguh ini 2022. Iya ya, kamu kenapa gak gelar ini sih, seminar Nui Teguh. Oke, gitu guys. Terima kasih banyak udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.